Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa selama kurang lebih 15-20 menit ke depan saya mau mengajak kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-122 yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 69 sampai ayatnya yang ke-75. Apabila Bapak Ibu Saudara mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Matius 26 ayat 69 sampai dengan ayat yang ke-75 dengan judul perikop Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami diberikan kesempatan untuk bersaat teduh, membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Dan kali ini kami memasuki perikop yang ke-122 di mana kami akan belajar mengenai penyangkalan dari Petrus. Tuhan, kami berdoa, berikan kami hikmat pengertian, biar apa yang kami baca betul-betul kami resapi dan boleh tinggal tetap di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Nas firman Tuhan ini ditulis seperti dari sudut pandang orang ketiga ya. Jadi ini sebuah penceritaan saudara ya. Petrus duduk di luar di halaman. Dan seterusnya. Orang-orang mulai bertanya kepada dia, "Aku kenal engkau. Aku kenal engkau." Tetapi Petrus berkata, Aku nggak kenal Yesus." Dia menyangkal mengenal Yesus. Ada hal baik yang kita bisa lihat di sini dari diri Petrus. Sekalipun dia tahu, dia sama seperti kebanyakan murid-murid yang lain yang menyelamatkan diri, Petrus lebih sedikit punya keberanian untuk mencari tahu keadaan Yesus. Makanya dia duduk di luar halaman. Dia kepo, pengen tahu. Ya, halaman apa ini? Halaman rumah imam besar ya. Kalau tidak salah kalau kita baca di ayat sebelumnya. Kayafas imam besar. Jadi di sini Petrus masih kepo, dia masih pengen cari tahu. Dia masih peduli tentang Yesus. Dia masih pengen tahu lah tentang Yesus. Tetapi kalau orang bertanya kepada dia, ketika orang bertanya kepada dia, "Aku mengenal engkau adalah murid Yesus. Engkau bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Petrus mulai menyangkal. Berapa kali orang melihat dia dan berkata, "Aku kenal engkau." Ya gimana enggak, Petrus itu kan orang yang paling dekat ya dengan Yesus ya. Ia termasuk 3 paling dekat, di samping Yakobus dan Yohanes. Dia 3 murid yang paling dekat dengan Yesus. Petrus, Yakobus, Yohanes itu paling dekat. Ya tidak heran kemana Yesus pergi, orang pasti akan mengenal dia. Itu adalah satu hal yang wajar ya.
Dulu saya ingat juga beberapa KKR, ada yang namanya salah satu pengkhotbah televisi di era itu ya. Dia selalu membawa penerjemah ya. Di kemana-mana dia khotbah, dia selalu membawa penerjemah. Penerjemah ini juga hamba Tuhan, seorang pendeta juga ya. Seorang hamba Tuhan lah yang pasti ya. Jadi kalau dia membawa penerjemahnya kemana-mana, tentu kita tidak hanya kenal pembicaranya, tapi juga kenal penerjemahnya dong ya. Apalagi Yesus. Kemana-mana ia berjalan bersama dengan ke-12 muridnya, tentu ia dikenal. Tetapi di sini masalahnya ialah Petrus menyangkal. Persis seperti kebanyakan dari kita juga sih. Kita tuh masih pengen tahu Yesus. Masih pengen tahu tentang Yesus. Masih pengen dibilang orang Kristen. Tetapi ketika kita diperhadapkan, ya walaupun hari ini gak ada sih orang bertanya kepada kita, engkau murid Yesus kah? Gak ada yang tanya sama kita hari-hari. Mungkin ada juga yang bertanya sih, tapi kebanyakan kita gak ditanya karena agama hari ini tuh bersifat privacy, ya, sesuatu yang pribadi sekali. Tapi penyangkalan yang kita lakukan kebanyakan ialah kita kompromi dengan dosa. Itu penyangkalan juga. Kalau dibilang aku melihat engkau bersama-sama dengan Yesus, aku melihat engkau berjalan bersama Yesus, lalu saudara berkata, aku tidak kenal Yesus. Saudara ya, saudara ini orang Kristen, orang percaya, yang masih kepo tentang Tuhan, pengen belajar tentang Yesus. Tapi ketika diperhadapkan dengan dosa, dengan kesempatan-kesempatan kecil berbuat dosa, saudara seperti menyangkal kekristenanmu. Saudara ya, karena takut dianggap gak asik. Contoh ya, dalam kehidupan ini kita tentu tahu, saya juga pernah mengalami hal ini ya, ketika saya baru bertobat, saudara ya, ikut Tuhan. Saya bertobat, saya menerima Yesus di usia 17 tahun. Kenapa saya bilang bertobat? Saya dari lahir Kristen. Tapi saya betul-betul melek mengenai Tuhan itu ketika saya lahir baru pada umur 17 tahun. Saya bertobat, saya menerima Yesus di naik kelas 3 SMA pada waktu itu. Tapi ada tongkrongan saya yang masih ya suka. Kebanyakan anak-anak bandel, anak tahun 90-an itu kalau bandelnya ya puji Tuhannya saya nggak sampai sih yang namanya pakai narkoba. Cuma yang biasa pada masa itu kita kumpul-kumpul, duduk-duduk dan buka botol, ya, menegak minuman keras. Kalau sekarang itu disebut dengan ngamer, anggur merah, saudara ya. Nongkrong-nongkrong ngamer, anggur merah. Suatu saat teman saya ngajak, ayo kita minum-minum yuk. Oh, minum-minum, mabuk-mabukan maksudnya seperti itu. Lalu saya nggak pengen kehilangan teman saya dong ya. Nah ini yang disebut dengan pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Padahal saya sudah bertobat. Tapi teman-teman saya, teman-teman dekat saya, circle-nya saya yang terdekat itu masih suka perbuatan-perbuatan kayak gitu. Nongkrong-nongkrong, ngamer, minum-minuman keras. Lalu saya diajak. Tapi teman-teman saya bilang, dia tuh baru tobat dia nggak mau lagi ngamer. Sudah nggak usah ajak dia, jangan. Dia tuh sudah bertobat sungguh-sungguh, ikut Tuhan sekarang. Tapi saya menyangkal itu karena saya nggak pengen kehilangan teman saya. Enggak kok, saya bilang. Biasa aja, saya bilang. Masih bisa kok, saya bilang. Nah itu salah satu contohnya kita. Contoh sederhana kita menyangkali Yesus tuh kayak gitu. Sebenarnya kita tahu bahwa jauh dalam nurani saya sadar bahwa kumpul-kumpul yang tidak ada gunanya seperti itu, mabuk-mabukan itu adalah sesuatu yang tidak baik gitu ya. Saya nggak usah ngomong jauh ke dosa ya, tapi jadi batu sandungan iya. Tidak baik, tidak tepat, tidak berhikmat ya. Malah justru mendatangkan syakwa sangka di hati orang, membuat orang berpikiran yang tidak-tidak dan buahnya pun tidak baik. Maka lebih baik jangan dilakukan, terlepas apakah itu dosa atau tidak ya. Sesuatu yang jadi batu sandungan yang gak baik, saudara.
Jadi saudaraku, mungkin saja kita tidak melakukan penyangkalan yang ekstrim seperti Petrus. Tetapi secara perbuatan kita, tingkah laku kita, sebenarnya kita sedang melakukan penyangkalan terhadap Yesus lewat perbuatan-perbuatan kita yang tidak memuliakan Dia. Seperti itu. Ya. Jadi Petrus beda dengan murid-murid yang lain yang tunggang langgang lari dan tidak peduli lagi dengan Yesus. Petrus masih kepo tentang Tuhan, tentang Yesus ya, dia pengen cari tahu. Namun ketika ia diperhadapkan dengan orang-orang yang berkata mengenal dia sebagai murid Yesus, ia menyangkalnya. Nah, saudaraku, apakah saudara diam-diam menjadi orang Kristen ya? Tapi lewat kehidupan saudara-saudara menyangkal Yesus, ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Nah, bisa dimaklumi sih, bisa dimaklumi saudara ya. Karena mungkin ya seperti kasus saya tadi, saya juga nggak pengen kehilangan teman-teman, saya nggak pengen kehilangan tongkrongan gitu ya. Saya nggak pengen dibilang nggak asik lagi karena saya jadi orang Kristen sungguh-sungguh. Sedikit teman ngajak minum-minuman keras saya tolak, diajak jalan ke tempat yang tidak memuliakan Tuhan, misalnya lokalisasi dan sebagainya, saya tolak. Seperti itu kan gak enak saudara. Tapi itulah memang tanggung jawab kita. Dan memang sudah seharusnya kita sebagai orang percaya meninggalkan pergaulan yang buruk seperti itu. Saudara ya, ini menjadi sebuah pengingat bagi kita. Kita bisa memaklumi dalam kasusnya Petrus, kita bisa memaklumi dia tidak mau mengakui. Dia menyangkal itu kan tujuannya untuk menyelamatkan diri. Karena dia juga ketakutan nih. Jangan-jangan kalau aku jawab iya aku kenal, aku ditangkap nih. Terus aku dianiaya. Ya siapa yang gak menyelamatkan diri, itu bisa dimaklumi. Keberanian darah dan daging dari Petrus ada batasnya. Dia ketika ditanya aku gak kenal. Ketika ditanya aku gak kenal Yesus. Sampai yang terakhir, ini yang paling berbahaya. Ketika orang-orang banyak mendatangi dia dan berkata, ini orang bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Ia pun menyangkal sambil bersumpah. Ia menyangkal sambil mengutuk pula. Saya bisa membayangkan apakah mungkin mengutuk dimaksud di sini adalah dia menjelek-jelekan Yesus. Ia mengutuk Yesus untuk menyelamatkan dirinya. Bisa jadi. Ya betul ya, orang kan karena pengen diyakinkan gitu ya. Lalu dia sampai mengutuk Yesus dan bersumpah, aku gak kenal orang ini. Mungkin Petrus berkata, aku gak kenal Yesus ini, siapa yang mau dia orang bodoh, orang goblok dan sebagainya. Dia mengutuk Yesus, intinya seperti itu. Demi menyelamatkan diri. Bukankah juga kita sering melakukan seperti itu ya, demi menyelamatkan diri ya, kita menyangkal, kita berbuat dosa seperti itu. Tapi momen ketika Petrus berkata seperti itu, berkokoklah ayam. Pada saat dia menyangkal Yesus 3 kali, berkokoklah ayam, baru dia teringat. Apa yang Yesus katakan? Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Di situ kemudian Petrus menangis. Menangis sejadi-jadinya. Tangisan penyesalan. Ya. Kekuatan darah dan daging, keberanian Petrus ada batasnya. Sebelum-sebelumnya dia dengan berani mengeluarkan pisau, pedang untuk menetak telinga, ya, telinga ajudan dari imam besar atau dari prajurit yang menangkap Yesus. Dia potong telinganya dengan berani. Tapi di sini dia kehilangan keberaniannya. Ya, saudaraku, penyangkalan ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Saya menyadari dan saya mengerti bahwa kebanyakan penyangkalan yang seperti digambarkan dari diri Petrus itu adalah sesuatu yang mengancam nyawa, sesuatu yang tidak menguntungkan, sesuatu yang tidak menyenangkan untuk kita tetap mengakui bahwa kita adalah orang percaya. Betul? Zaman sekarang, saudaraku, apalagi kalau saudara menjadi orang Kristen, kita menjadi umat minoritas di Indonesia. Kalau engkau
pengen diterima oleh dunia ini. Kalau di kantor engkau pengen dapat jabatan lahan basah, engkau dituntut untuk gak bisa kamu tetap Kristen. Kalau kamu mau punya jabatan penting, kamu harus menyangkal Yesus. Kalau kamu mau diterima dunia ini, kamu harus tinggalkan Yesus. Secara logika, ya Tuhan itu kan saya gak pernah lihat Tuhan. Itu kata Alkitab yang saya gak tahu juntrungannya. Ya pikiran kita realistis aja lah. Saya hidup di dunia, saya butuh makan minum, saya butuh hidup dengan layak, saya butuh jabatan, saya butuh exposure, saya butuh orang tahu saya naik mobil. Saya gak peduli. Kalaupun saya harus meninggalkan Yesus, yang penting saya berhasil di dunia ini. Nanti kalau saya berhasil, orang melihat saya tidak akan melihat penyangkalan saya. Yang penting orang lihat keberhasilan saya. Itu pikiran orang kebanyakan. Kadang-kadang kebanyakan orang tua hari ini pun berpikir seperti itu ya. Ketika menyerahkan anaknya untuk dinikahkan dengan suami yang tidak seiman atau dengan istri yang tidak seiman, mereka berkata, oh gak apa-apa aja. Mereka gak punya ketegasan berkata tidak. Mereka tidak menghormati Tuhan seperti itu. Tapi saya mau bilang apa juga, kebanyakan orang yang mau ngomong untuk membela Tuhan, untuk membela kesetiaannya dengan Tuhan, mereka pun tidak setia dengan Tuhan. Mereka hidup dalam perzinahan, percabulan, perselingkuhan. Ya sulit mau menasehati anaknya, nak, kamu jangan pindah agama ya, pindah keyakinan ya, jangan tinggalkan Yesus ya. Mah, pah, ngomong kayak gitu, papa aja selingkuh. Ngomong kayak gitu papa aja korupsi. Ngomong kayak gitu mama aja hidupnya gak bener. Ya bener juga ya. Ternyata banyak kita juga menyangkal Yesus lihat perbuatan kita sebenarnya. Ya makanya ikut Tuhan memang gak semudah itu. Memang gak semurah itu saudara. Ikut Tuhan itu gak lalu kita mengenakan pakaian-pakaian rohani, memamerkan bahwa kita orang Kristen yang rajin ke gereja, atau kita mengenakan pakaian yang bisa dibilang sok suci. Gak sesederhana itu. Menjadi pengikut Tuhan itu mahal. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus itu gak mudah saudaraku. Ya, saudaraku, makanya jadilah teladan. Saya membaca Alkitab saya, orang yang setia kepada Tuhan pada akhirnya itu akan diganjar. Ya bukan ganjar calon presiden. Ini saudara akan diganjar, dihadiahi oleh Tuhan. Tapi saya gak peduli sama hadiahnya. Bisa ketemu Yesus di surga aja udah cukup. Bagi saya kesetiaan itu sesuatu yang mahal. Saya mengenal Yesus. Saya bukan orang yang ikut Tuhan tuh karena ikut-ikutan. Saya menyadari ada beberapa orang yang akhirnya meninggalkan Yesus. Beberapa di antaranya juga adalah bisa dibilang keluarga dekat. Meninggalkan Yesus. Tapi ketika saya review ulang pertobatannya dia, oh iya bener juga ya. Dia bertobat juga dulu karena ikut-ikutan. Dia bertobat juga karena jatuh cinta. Karena ada yang dia sukai di gereja. Jadi pemahaman dia akan firman itu lemah. Beda sama saya. Saya ini lahir dari keluarga broken home. Kurang mengalami kasih sayang orang tua. Dibesarkan baby boomer yang sangat jarang sekali memberikan apresiasi, pujian, sanjungan. Jarang sekali memberikan pelukan, ciuman. Makanya keluarga saya tidak bisa salahkan karena mereka juga dibesarkan dengan orang tua seperti itu. Tapi dengan keberadaan seperti itu, saya kurang kasih sayang. Intinya, saya nggak bisa mengekspresikan cinta kasih sayang juga dengan orang tua atau dengan saudara saya. Saya sangat dingin, saya sangat kaku. Wah, puji Tuhan saya ketemu dengan istri yang dari keluarga yang hangat, yang melengkapi saya. Sehingga saya bisa mengekspresikan cinta dengan istri, dengan anak, dengan lebih luwes, saudara ya. Tapi yang paling utama ialah saya mengalami cinta Tuhan. Saya haus akan kasih sayang ayah. Karena saya besar kurang kasih dan pengakuan seorang ayah, kurang pujian seorang bapak. Yang saya tahu dari ayah saya ialah kekerasannya dia mendidik saya. Ya saya tidak salahkan itu. Ada kadangkala ya anak juga mesti dididik dengan keras, didisiplinkan ya penting. Tapi jangan juga dikerasin hanya karena emosi di tempat kerja atau emosi dalam kehidupan sehari-hari dan anak adalah korban. Nah, itu yang saya rasakan kadang-kadang saudara ya.
Saya ingat dari seorang ayah adalah kekejamannya, kekerasannya. Karena saya juga sering dipukul, dihajar oleh ayah saya. Dan itu yang saya ingat. Makanya saya kalau ketemu dengan figur bapak, saya biasanya kan geter. Ya, karena saya figur ayahnya kurang. Cuma ketika saya berjumpa dengan Yesus, saya mengalami kasih Tuhan. Di situ saya kejar juga. Bukan getar, kejar, saya nangis. Saya nangis sejadi-jadinya karena saya nggak pernah merasakan kasih yang sedalam dan setulus sebesar itu tanpa syarat menerima saya. Saya menangis dan saya tidak bisa berhenti. Saya menangis di hadapan Tuhan. Karena saya haus akan kasih sayang seorang ayah. Maka perhatikan Bapak Ibu, Saudara, muda-mudi Kristen yang mau menikah, perhatikan. Kalau bisa menikah dengan pribadi-pribadi yang seiman. Biar pernikahanmu langgeng. Karena di dalam Kristen itu menikah sekali seumur hidup sampai maut memisahkan. Tidak boleh ada perceraian. Jangan korbankan anakmu demi egomu. Hormati. Bagaimana caranya? Pilih pasangan yang takut akan Tuhan, yang seiman. Dan tidak cukup seiman sebenarnya, takut akan Tuhan. Jangan seiman. Banyak orang Kristen sekarang yang seiman tapi perilakunya kayak setan, saudaraku. Jangan seperti itu. Pilih yang sudah seiman dan ia juga menghormati Tuhan, takut akan Tuhan dalam hidupnya. Ketika saya mengerti cinta kasih Tuhan dan mengalami yang namanya cinta mula-mula, saya bertobat, saya lahir baru, saya cinta mula-mula dengan Tuhan, saya bertumbuh dalam firman Tuhan, saya memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan, makanya saya tidak mudah digoyahkan. Makanya dari awal saya mengenal Yesus, sampai hari ini saya nggak pernah pacaran dengan orang yang tidak seiman, tuh nggak pernah. Bahkan standar saya lebih daripada itu, saya cari yang seiman dan takut akan Tuhan. Puji Tuhan saya bertemu istri saya dipertemukan oleh Tuhan dengan seseorang yang juga cinta dan takut akan Tuhan. Kebetulan dia juga adik rohani saya dalam pelayanan. Ya harusnya memang anak-anak Tuhan ketemu jodohnya di gereja ya. Sesama anak Tuhan yang cinta Tuhan. Kalau enggak sesama di gereja enggak jadi masalah. Yang penting seiman dan cinta takut akan Tuhan. Saudara ya, seperti itu. Supaya jangan ada kompromi lagi. Meninggalkan Yesus lah. Demi jabatan, ya di orde baru ya, bukan rahasia lagi, ada beberapa pejabat-pejabat, beberapa diantaranya ialah menteri, yang kita tahu dia adalah Kristen, tapi ya kemudian meninggalkan kekristenannya. Supaya apa? Supaya dapat jabatan yang strategis. Banyak saudara juga, demi mendapatkan kemudahan, ditaksir, dilamar oleh seorang anak pengusaha kaya tapi nggak seiman, ya nggak apa-apa lah. Biarkan saja dia menikah dengan pilihan hatinya. Padahal orang tuanya matre. Yang ngelihat karena ya calon besannya nih anak orang kaya, pengusaha mungkin 9 masuk 9 harimau gitu ya. Nggak masuk 9 naga, 9 harimau saudara ya. Jadi menguntungkan. Akhirnya menyangkal Yesus, menjual imannya juga. Jangan seperti itu saudara ya. Pelajaran yang saya mau sampaikan dari menyangkal Yesus di sini ialah, yaitu tadi, saudara, ada batasnya keberanian seperti Petrus, darah dan daging. Saudara ya. Tapi kemudian kalau saya mau persingkat ya, Petrus ketika ia kemudian berjumpa dengan Yesus lagi, setelah kebangkitan Yesus, ia ditanya oleh Yesus 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Itu cuma ada di Injil Yohanes kalau tidak salah ya. Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Dijawab 3 kali oleh Petrus. Untuk ya supaya lunas ya. 3 kali engkau menyangkal aku. Sekarang aku nanya engkau 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Sampai Petrus sedih dan berkata, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan Petrus dipercayakan kunci. Itu bahasa istilah saja atau bahasa kiasan saja. Kunci kerajaan maut. Seperti itu. Tuhan mempercayakan kepada Petrus pelayanan yang selanjutnya. Sehingga setelah Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus di hari raya Pentakosta, ia bersama-sama dengan murid-murid yang lain dipenuhi oleh Roh Kudus. Saat itulah Petrus berkhotbah dengan berani. Jadi ya, berkhotbah di hadapan 3.000 orang memberitakan tentang Yesus. Tidak ada lagi rasa takutnya dia, seperti di dalam pembacaan kita di sini.
Karena apa? Karena dia sudah berjalan bersama-sama dengan Kristus. Ada keberanian yang tidak datang dari darah dan daging, tetapi dari Roh Allah yang mengutus dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saudara adalah satu dari sekian orang yang juga dalam perjalanan kehidupan saudara menyangkal Yesus. Dan ketika saudara mendengarkan kebenaran firman ini, sadarilah sebelum terlambat. Dan ini adalah bukti Tuhan sedang berbicara kepada engkau dan memberikan engkau kesempatan untuk kembali, untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajar kami. Tuhan, tolong kami. Karena kami sadar dengan kekuatan darah dan daging kami, dengan kekuatan kami sebagai manusia, dengan kekuatan tekad kami, semuanya ada batasnya Tuhan. Kami adalah orang penakut, orang yang lemah. Kami butuh penyertaan dan pertolongan Engkau ya Tuhan kami. Engkau adalah Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kami dan berjanji akan terus menyertai kami sampai kesudahan zaman. Pimpin kami Tuhan, agar kami tetap setia dan tidak menyangkal Engkau. Kalaupun ada di antara kami yang sudah terlanjur menyangkal Engkau demi keuntungan hidup kami, demi kami menyelamatkan diri kami sendiri. Tetapi kami tidak sadar ketika kami menyangkal Engkau, kami sudah kehilangan nyawa kami. Apalah artinya kami mendapatkan seisi dunia ini? Apalah artinya kami mendapatkan jodoh orang kaya? Apalah artinya kami mendapatkan jabatan penting, lahan basah? Tapi kami kehilangan nyawa kami. Kami hidup di dunia hanya berapa tahun? 60, kalau kuat 70, kalau kuat 80. Dan setelah itu kami akan berjumpa dengan kekekalan. Dan dalam kekekalan kami tidak hidup bersama dengan Tuhan, malah kami hidup dalam kebinasaan yang kekal, yakni di dalam neraka. Apalah artinya semua itu Tuhan? Apalah artinya kami beroleh selisih dunia ini tapi kehilangan nyawa kami? Adalah lebih baik kami rela kehilangan apapun hak-hak kami, kesenangan-kesenangan kami di dunia ini demi Tuhan. Di situ justru membuktikan Tuhan betapa berharganya Engkau di atas segala-galanya dalam kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa. Berkati kami sekalian orang-orang percaya yang sudah tetap tekun dan bertekun di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah ketekunan ini boleh kami tularkan, boleh kami bagikan kepada saudara-saudara kami yang lain. Dan banyak orang akan diperlengkapi dengan Injil kebenaran Yesus Kristus, kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Terima kasih untuk saudara sudah tetap setia mengikuti channel ini dan mendukung kami di dalam doa. Besar harapan kami Bapak Ibu Saudara kita sekalian boleh bertumbuh bersama-sama, memiliki ketekunan dan kerajinan dan tidak pernah bosan-bosan bahkan sampai akhir zaman untuk belajar dan memahami kebenaran firman Tuhan. Akhirnya saya Billy Elia pamit, sampai bertemu lagi di dalam program seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus berlimpah di dalam kehidupan saudara senantiasa. Shalom.